Dari studio Metro Manulife tentunya kita masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Ini kita masih ngobrol-ngobrol nih soal masyarakat menengah. Ini kita pengen tahu dari Pak Oti ini sebenarnya di saat kita pensiun nanti kebutuhan kita dari sisi keuangan tuh apa aja sih Pak? Maksudnya kalau saya lihat orang tua saya Pak santai-santai aja gitu loh Pak. Jadi pengen tahu juga nih Pak. Maksudnya ini kan buat kita ya, bekal kita nanti kan. Ada 3 faktor yang mendominasi kebutuhan kita pada saat nanti kita pensiun. Satu adalah kebutuhan rumah tangga pastinya ya. Karena gimana pun juga kita masih harus makan, masih harus minum, masih juga harus pengen jalan-jalan dong tentunya ya. Yang kedua adalah kebutuhan mengenai biaya kesehatan. Karena mungkin pada saat kita aktif bekerja, biaya kesehatan semua di cover sama kantor. Nanti pada saat kita sudah tidak aktif bekerja, biaya kesehatan kan keluar dari kita sendiri. Ya. Dan bagusnya saat ini kan pemerintah sudah ada BPJS Kesehatan ya. Dan yang ketiga adalah kadang pada saat kita pensiun nantinya mungkin ada anak-anak kita yang belum selesai kuliah atau belum nikah. Jadi kan kita mesti bantu Istilah itu belum netes gitu belum ya netes. Pak. Nah ini gimana cara mempersiapkan 70% ini Pak? Paling nggak supaya bisa tetap jadi andalan lah pada saat udah pensiun gitu Pak. Ya, saat ini ada beberapa program yang bisa jadi andalan untuk mempersiapkan tabungan hari tuanya seseorang ya. Banyak perusahaan asuransi menyiapkan program tabungan untuk pensiun. Ada juga program dana pensiun lembaga keuangan. Ya, ada juga tabungan-tabungan lain yang dipersiapkan oleh bank untuk hari tua. Instrumen-instrumen ini bisa digunakan. Atau yang cewek biasa emas ya. Iya, karena gitu ya. Jadi intinya semua instrumen investasi harus dimanfaatkan ya Pak, ya. Harus dioptimalkan begitu. Mungkin penonton ada yang mau tanya silakan loh, kita Atau kasih mau kesempatan. investasi mungkin di sini. Oh, nggak usah sekarang jangan dong ya. Oh, udah ragu-ragu ya, ragu-ragu. Silakan. Dengan siapa Mbak? Nama saya Dita. Hai Dita. Ya, halo. Halo Pak Oti, saya mau tanya, apakah sebenarnya jangan-jangan masyarakat kita masih belum percaya dengan institusi keuangan selain bank? Pertanyaan menarik nih. Terima kasih. Thank you ya. Terima kasih. Oke. Memang kita harus berhati-hati dalam menentukan pilihan kemana kita harus melakukan investasi. Ya, saat ini kan banyak juga lembaga-lembaga keuangan non-bank yang memberikan tawaran untuk kita melakukan investasi. Tentunya otoritas jasa keuangan akan memantau lembaga-lembaga keuangan non-bank mana yang bisa memberikan satu program investasi yang baik. Ya, sebaiknya banyak bertanya. Ya, banyak juga masyarakat kita yang tertipu program investasi dengan return katakanlah 50% gitu lah ya. Itu menggiurkan loh Pak. Nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya, Bank keliling. Bank keliling, nah kayak gitu lah ya. Nah, sebaiknya memang banyak bertanya. Ya, Ada call centernya kalau nggak salah. Iya, ada call center. OJK pun juga ada call centernya. Iya, Itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita. Oke. Jadi biar referensi juga banyak begitu ya Yes, Pak ya. betul. Oke. Ada lagi yang mau bertanya dari penonton? Silakan. Oke, silakan Ibu. Mbak. Ya, terima kasih Pak Oti. Saya mau bertanya, namanya manusia kan ingin sekali menikmati hidup, lifestyle. Nah, gimana ya Pak caranya agar tidak lebih besar pasak daripada tiangnya, Nah, sehingga itu dia. muda itu kita bisa foya-foya, tua pun bisa hidup sejahtera. Enak Muda tuh. poya-poya, tua hidup sejahtera, meninggal masuk Surga dong. Aku udah deg-degan aja tuh salah sebut. Enggak dong, Jangan. Gimana tuh Pak Oti? Sangat manusiawi sekali kalau kita orangnya suka spending ya, Mbak Devi ya. Sangat manusiawi sekali ya. Kalau ditanya orang Indonesia, paling suka belanja. Iya. Iya nggak? Tapi kita mesti bedakan ya, mana antara keinginan ya dan kebutuhan. Ya nggak? Yang mesti kita kedepankan mana sih, butuh dulu atau ingin dulu? Ingat juga usia manusia atau rata-rata penduduk Indonesia tuh usianya saat ini meninggal di usia 74 tahun. Ya. Kita bekerja dari umur 21 mungkin ya, 21 sampai 55. Jadi kurang lebih waktunya 34 tahun. 34 tahun ini kan adalah waktu yang kita perlukan untuk nabung. Jadi cuma sepertiga waktu kita yang digunakan untuk nabung untuk membiayai 100% waktunya kita sampai 70 tahun. Nah ini Mbak Devi, ini kan tadi kan sempat diceritain juga oleh Pak Oti bahwa emang kita nih ya punya kecenderungan masyarakat kita memang kelas menengahnya banyak, which is good, bagus gitu, menjadi roda perekonomian, roda penggerak ekonomi.
tapi jangan-jangan kita bisa terjebak ke pola hidup konsumtif lagi. Nah, itu dia. Ya kan? Gimana tipsnya Mbak Devi supaya tidak terjebak ke sana? Poinnya pertama, kalau tadi katanya kalangan menengah itu yang $2 sampai $10, itu kan pengeluarannya. Pertanyaannya mengeluarkan uang sendiri atau minjem. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai Kartu kredit gampang. $10 bangga saya kelas menengah tapi ternyata ngutang. Nah, itu sebaiknya perlu diperhatikan. Jadi untuk mau belanja yang lebih banyak, pastikan penghasilan kita lebih banyak, bukan ngutangnya yang lebih banyak. Tapi kalau saya utang sama Angie, Ini sering banget. kelas. Kalau Angie-nya sedekah nggak apa-apa. Iya, dia suka. Saya menganggapnya kalau pinjemin duit ke dia CSR saya lah. Terima kasih, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Saya ikhlasin ya. Tapi memang obrolan ini seru banget. Kayaknya nggak kelar-kelar bisa sampai besok lagi nih Iya, kita betul. bahas ya. Tapi mungkin kesimpulan dari obrolan kita. Jadi tadi saya tertarik banget tuh Pak Alpi sampaikan bahwa memang usia produktif kita ya cuma dari sepertiga usia keseluruhan hidup kita ya Pak ya. Jadi memang benar-benar harus dimaksimalin, harus dioptimalin ya untuk mempersiapkan 100% hidup kita dari ya sekarang masa produktif sampai nanti pensiun. Dan bukan cuma diri kita aja yang harus disiapin ya Pak ya, tapi ya keluarga juga supaya kita ya tetap bisa jadi andalan bagi Bener, nggak orang-orang nyusahin gitu terdekat. ya. Tuh, ya ya. itu kali yang bisa disimpulkan hari ini ya. Betul, Pak Oti terima kasih banyak ya Pak atas penjelasannya. Mbak kasih, Devi Pak. thank you so much juga ya. Jadi paham dan kita semakin mengerti ya. Tadi kita juga sudah memberikan kesempatan buat penonton yang ada di sini untuk nanya, ya sharing. Kita juga mau kasih kesempatan buat penonton yang ada di rumah untuk sharing juga ya, Mbak ya. Betul. Melalui Twitter aja gimana? Boleh di @manulife_id ya. @manulife_id atau kalau misalnya mau mengistirahatkan jempolnya gitu ya. Panjang punya video-video kayak anak zaman sekarang. Kekinian nih berarti ini. Banget, boleh. ya kan? Tinggal direkam aja videonya. Iya. Udah gitu diupload di YouTube. Nanti link YouTube-nya itu Di-share. di-share ke kita. Sekali lagi di Twitter kita @manulife_id. Jangan lupa hashtagnya GHMD. Minggu depan kita ketemu lagi ya pemirsa ya. Kita akan kembali lagi membahas berbagai topik tentunya. Dan sekarang ini kita pamit dulu. Oke. Saya Novita Inji. Saya Bayu Oktara. Ketemu lagi minggu depan tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh